Nah, suara Vario 125 seperti itu. Langsung saja kita bongkar throttle body, kemudian sensor-sensornya kita lepaskan, kabel-kabelnya kita cabut, kemudian langsung ke bagian radiator. Kita buka dulu tutup radiatornya menggunakan kunci 10 dan untuk pembuangannya menggunakan kunci bintang T40, dan di bagian radiatornya ini untuk baut-bautnya kita lepas menggunakan kunci 10T. Setelah itu sediakan tang, kita lepaskan bagian kleman selang radiatornya. Nah, seperti ini, dan berhati-hati jangan sampai membuat rusak di bagian radiatornya. Kemudian tinggal kita tarik secara perlahan seperti ini. Kalau misalkan susah tinggal dicongkel pakai obeng min. Kemudian selang tangki cadangan kita lepaskan juga. Kemudian kipasnya kita lepas menggunakan kunci 10. Kunci 17 untuk membuka mur magnet. Kemudian kita buka magnet menggunakan tracker kombinasi. Langsung kita buka seperti ini. Nah, ini ada sedikit keras tapi bisa terlepas bagian magnetnya. Kemudian sediakan kunci L5, kita lepas bagian spoolnya ya. Kunci L5 dan kunci 10 teman-teman untuk membuka plat penahan kabelnya. Baut sensor CKP kita lepaskan dulu ya menggunakan kunci L5. Nah, setelah lepas semuanya baru kita tinggal ditarik-tarik ya. Lepaskan bagian spool ACG-nya ini. Nah, kemudian untuk kabel-kabelnya kita cabut aja, ke pinggirin seperti ini. Nah, untuk kabel ataupun soket di bagian sensor kecepatan kita lepaskan ya teman-teman. Kemudian kita lepas knalpot menggunakan kunci 10 dan kunci 14. Kemudian di bagian water pump kita lepas bautnya, baut 10 ya. Dan untuk cabang 3-nya kita lepas menggunakan kunci 8. Kemudian kleman radiator kita lepaskan. Kemudian tinggal kita congkel menggunakan 2 buah obeng min ataupun 1. Tinggal kita congkel seperti ini. Bagian water pumpnya sudah kita lepaskan. Kemudian lepas cop head menggunakan kunci 10. Sediakan obeng min untuk mencongkel dikit aja di bagian atas. Setelah itu kita sediakan kunci L3 ya, kunci L3. Tapi kita topkan dulu nih. Nah, kita topkan. Nah, di sini untuk baut sintriknya ternyata kendor, teman-teman ya. Jadi ini banyak masalah motornya. Nanti di bagian water pump ada, di bagian gigi sintrik ini bautnya kendor, kemudian di bagian packing head, kemudian di bagian crank as. Nanti teman-teman bisa lihat untuk masalah semuanya ya. Nah, ini masalah pertama, ini kendor nih, bautnya kendor nih, baut gigi sintrik ya. Kemudian penekan tensioner kita cek juga ya, harus kita cek ini. Nah, penekan tensioner itu bagus ya, tidak naik turun teman-teman. Berarti masalahnya di bagian ini kendor juga nih. Kemudian lepaskan ya gigi sintriknya, kita buka baut tusuk sate, baut tanam yang menggunakan kunci 10. Kemudian sediakan kunci 14 ya untuk membuka murnya menggunakan kunci 14. Nah, ring-ringnya kita ambil. Kemudian kita congkel menggunakan obeng min di sini ya. Kita congkel saja. Nah, secara perlahan kita pisahkan. Nah, ini udah terpisah teman-teman ya. Nah, di bagian packing headnya ini menurut saya kurang baik, cara pengelemannya kurang baik. Ini rambetek teman-teman tuh, rambetek banget nih. Harusnya tipis aja kalau mau dilem ya. Kemudian saya cek bagian noken as, bearing-bearingnya masih bagus. Kemudian yang jadi masalah ini di bagian lidah tensioner atasnya ini ngelupas nih. Dia kayak kegesrek teman-teman, kayak gosong gitu. Kita lepas saja blok pistonnya. Nah, untuk blok pistonnya ini menggunakan Vario 150 dan motor ini motor Vario 125, tapi pakai di upgrade ya, pakai Vario 150. Nah, di sini kita mau standarin lagi ya, permintaan konsumennya mau distandarin lagi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lepas di bagian sini ya. Nah, kita gunakan alat seadanya saja. Nah, untuk melepasnya, nah seperti ini menggunakan alat seadanya, karena ini juga bekas bongkaran tuh, bekas dicongkel patah, bekas coran gara-gara dicongkel mungkin kena jadinya patah. Dan ini bekas bongkaran ya teman-teman. Nah, kemudian kita lepas gigi pompa olinya nih. Kemudian di sini kita lepas nih plat lidah tensioner, ada per. Nah, harusnya ada pen di dalam untuk menekan bearing crank as, cuman udah nggak ada, lupa nggak dipasang mungkin ya. Nah, kita cabut pennya, cabut lidah tensionernya. Kemudian rantai ketengnya kita lepaskan, gigi pompa oli ataupun pompa olinya kita lepas menggunakan kunci L5. Kita cek lah ya, kita cek semuanya. Nah, sambil kita bersihkan seperti ini. Nah, udah terlepas.
Dan untuk pindawalnya jangan lupa dicabutin ya supaya nggak hilang. Kemudian kita lepas arm menggunakan kunci 14 dan kunci 24 untuk membuka mur rodanya. Kemudian kita buka bagian CVT-nya menggunakan kunci 8. Sediakan aja kunci 22 dan kunci 19. 22 untuk membuka mur puli depan belakang ya. Kalau pakai impact jangan tanggung-tanggung, nah hanya ya harus kuat teman-teman. Kalau ragu-ragu nantinya bisa berbahaya, melintir, nanti melukai kita. Nah caranya seperti ini, tahan aja jangan tanggung ya, di bagian mangkok, di bagian kipasnya ditahan baru jetrek pakai impact teman-teman, seperti itu. Kemudian olinya kita buang dulu ya. Nah kemudian sepi standar 2 kita lepaskan, ringnya kita lepaskan, kemudian baru kita lepaskan baut-bautnya. Dan di sini ada satu baut yang berbeda menggunakan kunci 8 ya. Entah kemana, mungkin hilang bautnya. Nah kita lepas semua. Nah di sini posisinya ya teman-teman. Kemudian satu lagi di bagian bawah nih. Nah di bagian bawah kita lepaskan. Setelah itu kita sediakan palu karet ya. Palu karet kita ketuk-ketuk dikit, keluarin ya. Nah keluarin harus sampai keluar tuh olinya lambereh ya. Nah seperti ini pokoknya. Pakai palu besi juga nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan aja ya. Nah oke, sudah terlepas ini. Nah bisa kita lihat di sini, aduh ini kerekasnya menyakitkan teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu bolong tuh, plat cengnya bolong. Ini bekas apaan ya, bekas dagor. Dan motor ini pun kendalanya getar teman-teman ya, bergetar. Dan setelah saya cek itu oleng teman-teman kerekasnya. Nah jangan lupa bagian filternya bersihkan nih. Tuh itu gak dibersihkan, gak dilepas ya. Kemudian untuk melepas bagian kerekasnya supaya nggak didagor, kita gunakan tracker separator crankcase. Nah kerekas pun sudah bisa kita lepaskan dengan mudah. Dan ini goyangannya besar sekali karena motor ini bergetar parah teman-teman ya. Nah nanti kita perbaiki. Nah di bagian water pump juga jadi masalah ini. Ini gara-gara kurang presisi jadinya si kipasnya nabrak ataupun bergesekan dengan tutupnya itu. Jadi ini wajib kita perbaiki. Sampai di sini dulu videonya.